Hai Nisa. Kakak seneng deh kamu udah datang hari ini. Gimana nih kira-kira kabar kemarin? Baik kah? Alhamdulillah kabar aku baik sih kak. Cuman aku akhir-akhir ini ngerasa kayak capek banget gitu. Oh, capek banget. Capeknya ini karena tugas sekolah atau capek karena apa? Sebenarnya bukan karena tugas sih kak, tapi teman-teman kelas aku suka jahil. Kadang aku pengen pindah sekolah aja karena ngelihat teman-teman aku itu jahil banget sama aku. Oh, gitu ya. Oh iya, kakak juga sempat dengar nih kalau kamu ini sering menyendiri di kelas. Itu kenapa ya? Aku sering menyendiri di kelas itu karena teman-teman aku itu pada nggak mau ngalamin aku semua kak. Jadinya aku sering diejein sama orang itu terus aku jadi kayak canggung untuk berinteraksi atau temanan sama orang itu gitu kak. Oh gitu, kakak ngerti banget sih. Pasti rasanya nggak enak banget ya. Tapi nggak apa-apa sih, karena di sini kamu kakak bebaskan untuk cerita masalah kamu, terus kakak juga siap dengerin kamu tanpa harus membela dari pihak manapun. Terus kalau kamu mau ceritain dari awal, kenapa nih kira-kira bisa sampai seperti itu? Awalnya sih cuman bercanda kak. Mereka suka manggil aku kayak kutu buku gitu karena aku sering baca buku kan di pojokan kelas. Tapi lama-lama jadi parah. Sekarang mereka suka ngumpetin buku aku, tas aku gitu. Terus yang lebih parahnya lagi kak, orang itu suka foto-fotoin aku diam-diam gitu kayak lagi makan terus dikirim ke grup-grup kelas gitu kak. Jadi aku malu gitu. Waduh, berarti kalau udah sampai seperti itu parah banget ya, dan kamu pasti ngerasa malu banget. Udah gitu pasti sedih banget karena diperlakukan seperti itu. Iya kak, aku sampai nangis pas di rumah. Mama aku juga nanya kenapa aku sering murung, tapi aku nggak mau cerita kak, takut malah disuruh pindah sekolah sama mama karena tahu kalau aku sebenarnya kalau di kelas itu seperti itu gitu. Tapi kamu nggak pernah cerita gitu sama mama kamu? Aku cuman diam aja kak, nggak pernah cerita sama mama. Tapi kamu hebat loh Nisa, karena di masa kamu seperti itu, sudah diperlakukan seperti itu, kamu itu masih bisa berdiri di kaki kamu sendiri, dan kakak mengapresiasi itu. Karena mungkin banyak orang di luar sana kalau menghadapi permasalahan seperti kamu itu nggak akan sanggup gitu kan. Tapi dari sini kakak pengen tahu juga nih, waktu semua itu terjadi, kamu biasanya ngelakuin apa? Aku cuman diam aja sih kak, kalau aku lawan takutnya aku diketawain sama orang itu rame-rame. Takut eh, mereka itu bilangin aku tuh lebay, padahal aku cuma pengen tenang aja sama hidup aku sendiri gitu. Kakak ngerti banget nih perasaan kamu seperti apa saat ini. Tapi kan terkadang diam itu memang cara kita untuk bertahan ya. Cuman di sini kakak tuh juga pengen tahu kamu tuh orang yang gimana. Maksudnya itu kadang kan memang diam itu bagus, apalagi kalau kita ingin menyelesaikan masalah dengan diam. Akan tetapi kan kamu nggak seharusnya nih terus-terusan diam kalau kamu udah disakiti. Atau gini deh, kamu pernah nggak kira-kira cerita masalah kamu, misalkan entah ke wali kelas kamu atau ke teman-teman terdekatmu atau orang-orang terdekatmu? Kalau untuk cerita ke teman kelas atau ke teman dekat, bahkan untuk cerita ke guru gitu, aku belum pernah cerita sih kak. Aku takut untuk cerita karena kalau kalau aku cerita takutnya ada yang nyampein ke orang itu, takut aku malah makin disindir-sindir, mereka malah makin jahat sama aku kak. Oh, jadi di sini kamu takut ya kalau kamu itu makin diperlakukan yang gimana-gimana sama mereka. Dan menurut kakak itu wajar banget loh, eh, karena kamu memiliki rasa takut itu sehingga kamu nggak ingin cerita ke siapapun. Cuman di sini kakak juga janji, apapun yang kamu ceritain ke kakak saat ini nantinya akan kakak jaga, dan kakak juga nggak akan langsung ngomong ke siapapun tanpa izin dari kamu langsung. Apakah kamu setuju dengan hal itu? Aku juga tahu kak itu salah. Masalah itu juga sebenarnya
harus dibicarakan. Tapi aku bingung kak, harus gimana. Pastinya kalau bingung itu udah jelas ya, karena di satu sisi kita mau berbicara tentang masalah kita tapi takut orang ngeladeni kita itu lebih buruk atau bagaimana. Tapi di sini kami itu berhak banget itu untuk ngerasa aman, apalagi saat di dalam sekolah. Nah, kamu tahu nggak, perbuatan teman-teman kamu itu namanya termasuk bullying. Dan bullying ini bukan hal yang sepele loh, karena itu bisa dilaporkan ataupun bahkan ditindaklanjuti secara serius bila hal itu terulang lagi. Iya kak, aku pengennya sih kak, kakak bantu aku ngomong dulu ke wali kelas kak. Tapi jangan langsung bilang kalau aku yang ngadu ya kak, takut mereka malah makin jahat gitu. Jadi aku pengennya sih kakak membantu aku untuk bicara ke wali kelas dulu gitu kak. Oh, baik. Berarti sekarang kita coba untuk berbicara langsung dulu ya, mungkin ke wali kelas kamu tentang permasalahan yang kamu alami dan tentang teman-teman yang suka mengejek kamu, baik itu dari segi seperti mengumpeti tas kamu dan sebagainya gitu ya. Terus kamu kan maunya kakak nih ngobrol nih sama wali kelas biar suasana di kelas itu lebih aman. Itu kan maksud kamu kan? Bener kak. Baik. Oke, gini aja. Tenang aja, kakak juga ngerti sih posisi kamu saat ini. Dan di sini kakak bisa bantu sampaikan dengan cara yang lebih halus lagi mungkin. Misalnya, bilang kalau di kelas itu kepada wali kelas kamu, kakak bisa bilang kita harus nih menyediain kegiatan tentang yang namanya pertemanan yang sehat atau anti bullying tanpa harus menyebut namanya itu. Selain itu kakak juga pengen ngajarin kamu nih caranya buat lebih berani lagi ngomong kata stop ataupun tidak dengan tegas tapi tetap sopan. Kalau mereka mulai jahil lagi, kamu harus gimana kira-kira sikap kamu gitu? Itu udah keterlaluan banget sih kak. Mungkin aku akan ngomong gitu ke wali kelas langsung kak, atau ke mama aja biar pindah sekolah. Karena kalau untuk aku yang nangani sendiri seperti kayak aku melawan orang itu pun juga nggak ada habisnya kalau melawan orang-orang seperti mereka gitu kak. Berarti kamu memang udah merasa tertekan banget ya sebenarnya di sekolah itu. Cuman untuk mengungkapinya, kamu takut keluar dari sekolah itu. Iya gitu kak. Oke, jadi kakak mau nanya nih, kamu cerita gini, berarti kan kamu udah terbuka nih tentang masalah kamu. Gimana nih rasanya? Kira-kira lega atau masih mengganjal di hati? Alhamdulillah udah lega banget kak, perasaan aku sama suasana udah lega banget karena aku udah cerita kayak gini. Jadi kakak pun juga udah mau bantu aku. Jadi semuanya mungkin udah aman untuk perasaan aku dan rasa kecemasan aku kak. Oh, alhamdulillah kalau gitu ya. Kakak di sini juga senang karena kamu udah mau terbuka sama kakak, udah mau cerita apa yang menjadi masalah dalam diri kamu. Terus kamu tuh sebenarnya kuat loh Nisa, karena kamu nggak sendirian. Kakak dan sekolah juga akan bantu kamu sampai keadaan itu lebih membaik lagi. Karena minggu depan dan kakak ingin minggu depan ketemu lagi nih sama kamu untuk melihat gimana perkembangan kamu dalam menyikapi sikap-sikap teman kamu sama kamu. Gimana, mau nggak kira-kira minggu depan kita ketemu lagi? Siap kak, aku usahain lebih semangat lagi untuk sekolah. Berarti kita ketemu lagi nih ya minggu depan untuk melihat perkembangan kamu ya. Iya kak. Oke, itu semangat yang bagus sih. Tapi ingat ya, kamu itu kan berharga dan kamu juga pantas untuk diperlakukan dengan layak dan baik. Jadi kakak juga bangga sama kamu karena hari ini kamu udah mau mengungkapkan semua perasaan kamu dan mau terbuka dan udah mau cerita. Kira-kira nih dari kamu cerita sama kakak, apa sih yang kamu pikirin gitu selanjutnya setelah terbuka sama kakak? Gimana sih nanti sikap kamu ke depannya sama teman kamu tuh kira-kira gimana? Menurut aku sih biasa aja ya kak, nggak perlu terlalu
didiemin, kita berkawan selayaknya memang teman aja gitu. Tapi nggak dekat juga dan nggak terlalu dekat juga begitu Kak. Bagus, itu maksudnya kan. Nanti kalau misalkan teman kamu memperlakukan kamu dengan nggak baik lagi, kalau misalkan kamu masih bisa ditahan, perasaan kamu itu ya ditahan. Tapi kalau enggak ya nggak apa-apa, tegur aja gitu. Kalau enggak, ceritakan langsung ke wali kelas. Baik Kak. Oke, mungkin cukup ya hari ini pertemuan kita, dan kakak juga senang kamu sudah terbuka sama kakak. Kakak ini nanti minggu depan kita ketemu lagi, dan kita cukupkan hari ini ya. Terima kasih ya Nisa Terima untuk kasih hari Kak ini. sudah bantu aku.